Halo, selamat berjumpa lagi di channel Petrus Mediaku. Untuk kali ini saya akan memberikan pembelajaran tentang sains, yaitu tentang rangkaian listrik. Ada dua hal yang ingin saya ajarkan pada kali ini. Yang pertama yaitu tentang kuat arus listrik, dan yang kedua tentang beda potensial listrik. Untuk itu, anak-anak silahkan simak video ini sampai tuntas. Jangan lupa untuk menyiapkan buku catatan sehingga materi-materi yang penting bisa kalian tulis di dalam buku kalian. Oke, kita lanjutkan. Kita tahu listrik sudah menjadi hal yang vital bagi kehidupan kita. Hampir di setiap peralatan yang kita jumpai di sekitar rumah kita, di dalam aktivitas kita, semuanya berhubungan dengan listrik. Banyak peralatan yang ada di rumah kita menggunakan energi listrik, tidak lagi manual. Nah, karena energi listrik itu menjadi sesuatu yang sudah vital, maka kemudian banyak orang memikirkan bagaimana cara agar kita tidak kehabisan energi listrik. Maka kemudian orang mulai berpikir tentang energi listrik alternatif. Nah, banyak orang sudah mulai melakukan penelitian dan sekarang ini teknologi sudah mulai dikembangkan tentang sumber energi listrik yang berasal dari energi surya, misalnya energi matahari, kemudian ada bioenergi, penggunaan nuklir, kemudian panas bumi, angin, ataupun arus pasang surut air laut. Semuanya sudah dikembangkan supaya dapat menjadi energi alternatif untuk pasokan energi listrik kita. Lalu apa yang bisa kita perbuat? Kita sebagai warga biasa untuk mendukung penghematan energi listrik itu. Banyak hal yang sebenarnya bisa kita lakukan. Misalnya saja ketika kita menggunakan peralatan listrik di rumah, kita gunakan alat yang mempunyai daya rendah. Misalnya ya, lampu. Kalau kita cukup menggunakan lampu yang berdaya misalnya 10 watt, ya kita gunakan yang 10 watt saja. Tidak perlu kita gunakan yang 40 watt ataupun 100 watt. Jadi kita efektifkan pada penggunaan alat yang mempunyai daya listrik yang rendah. Yang kedua, mematikan lampu pada siang hari. Pada kenyataannya di kantor-kantor atau di rumah kita sering mendapati di siang hari kita masih menyalakan lampu. Nah, ini tidak efektif, maka kita harus berusaha ya matikan lampu di saat siang hari. Menggunakan listrik secara efektif. Contohnya apa? Misalnya ketika kita malam nonton TV, lalu kemudian kita tidur, ya sebaiknya TV kita matikan. Lalu kemudian menutup keran air jika penampungan penuh. Rangkaian listrik. Arus listrik itu sebenarnya apa? Arus listrik itu adalah aliran muatan listrik, di mana muatan tersebut mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, atau dari kutub positif ke kutub negatif. Arah arus listrik berlawanan dengan arah pergerakan elektron. Jika arus listrik itu dari potensial tinggi ke potensial rendah, maka elektronnya justru berkebalikan, yaitu mengalirnya dari potensial rendah ke potensial yang lebih tinggi. Perhatikan pada contoh ini. Gambar yang pertama, titik A itu potensialnya lebih tinggi karena muatan positifnya lebih banyak dibandingkan dengan yang titik B. Maka jika A dan B itu dihubungkan dengan penghantar, maka terjadi arus listrik, yaitu dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Maka di sini pada gambar yang pertama,
arus listriknya yaitu dari A ke B, sedangkan elektronnya itu berkebalikan, sehingga elektronnya arahnya yaitu dari B ke A. Contoh gambar yang kedua, titik A ini juga potensialnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang B, maka arus listriknya mengalirnya dari A ke B, sedangkan elektronnya itu dari B ke A. Nah, semakin banyak muatan listrik yang mengalir, itu akan menyebabkan kuat arus listriknya semakin besar. Nah, di sini kuat arus listrik itu dapat dihitung dengan cara membagi jumlah muatan dengan waktu, atau dirumuskan I sama dengan Q per T. Dari persamaan itu, kuat arus listriknya menunjukkan banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap detik. Satuan kuat arus listriknya adalah ampere. Nah, ampere itu diambil dari nama seorang ilmuwan Prancis, yaitu André Marie Ampere. Alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik adalah ampere meter atau ammeter. Contoh, dalam sebuah rangkaian listrik terdapat muatan listrik 300 kolom yang mengalir selama 0,5 menit. Berapakah kuat arus listrik yang melalui pengantar tersebut? Diketahui jumlah muatannya yaitu 300 kolom. Waktunya 0,5 menit. Nah, waktu ini kita ubah dulu menjadi detik. Karena 1 menit itu 60 detik, maka 0,5 menit itu sama artinya dengan 30 detik. Kita masukkan ke dalam persamaan kuat arus, yaitu banyaknya muatan dibagi waktu, sama dengan 300 kolom dibagi 30 sekon. Hasilnya adalah 10 ampere. Jadi kuat arusnya adalah 10 ampere. Lalu kita sampai pada pembahasan beda potensial listrik. Arus listrik itu mengalir dari daerah yang mempunyai potensial tinggi ke potensial rendah. Dengan demikian, dikatakan bahwa arus listrik itu dapat mengalir jika ada perbedaan potensial. Beda potensial antara dua titik dalam sebuah rangkaian listrik disebut juga dengan istilah tegangan listrik. Satuan dari beda potensial adalah volt. Ini diambil dari nama seorang ilmuwan berkebangsaan Italia bernama Alessandro Volta. Kalau kuat arus listrik tadi diukur dengan ampere meter, maka beda potensial listrik itu diukurnya dengan alat voltmeter. Rangkaian listrik sederhana terdiri atas sebuah baterai, saklar, dan lampu. Ada istilah resistansi atau hambatan listrik, yaitu merupakan perbandingan antara beda potensial dengan kuat arus yang mengalir. Dengan persamaan matematika, hambatan atau resistansi tersebut dirumuskan dengan rumus R sama dengan V per I, di mana R itu hambatan, V itu tegangan listrik, dan I adalah kuat arus listrik. Satuan dari hambatan adalah ohm, dan alat yang digunakan untuk mengukur hambatan listrik itu adalah ohmmeter. Contoh, sebuah rangkaian listrik dipasang pada beda potensial 12 volt. Hambatan rangkaian listrik tersebut 100 ohm. Berapakah kuat arusnya? Kita tulis yang diketahui, V sama dengan 12 volt, R sama dengan 100 ohm, lalu ditanyakan I-nya berapa. Nah, kita gunakan rumus dari R sama dengan V per I, kita ubah menjadi I sama dengan V per R. Dimasukkan angkanya yaitu 12 volt dibagi 100 ohm. Hasilnya adalah 0,12 ampere. Nah, demikian anak-anak
pembelajaran hari ini tentang rangkaian listrik, khususnya tentang kuat arus listrik dan beda potensial. Perhatikan dengan seksama contoh-contoh yang sudah saya bahas tadi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran yang lain. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih.